Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam officialmuhsin.com, official Muhsin channel. Pada hari kita masih membahas seputar foto-foto perempuan. Insyaallah tidak lama akan habis dan kita akan pergantian buku baru. Masih dalam seputar foto-foto perempuan, karya dari Abdullah bin Hafiz Haddad. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatidzah, jamaah muslim wal muslimat di mana saja berada. Sekarang hal yang penting yaitu mengenai hak-hak ibu persuan. Dan nanti akan kita bahas agak-agak tanda kutip itu berbau agak-agak bisa dikatakan hanya untuk orang rumah tangga saja. Ini kita bahas. Oke. Di sini ada pertanyaan, apa saja hak ibu persusuan terhadap anak yang disusui? Apakah sama seperti ibu kandung? Jawabannya, sungguhnya ibu persusuan mempunyai hak dari sisi pendidikan. Karena Allah Ta'ala menyebutkan ibu yaitu dalam muharramat, batasan diharamkan, maka dia mempunyai hak terkait hal yang bersifat mendidik. Akan tetapi dia tidak seperti ibu kandung dalam hukum-hukum lain. Di antaranya adalah ibu persusuan dengan anak susuannya tidak saling mewarisi. Jadi ibu persusuan dan kepada anak persusuan tidak menjadi warisan, tidak memiliki warisan, tidak ada hak untuk memberikan warisan, dan tidak mendapat kewajiban nafkah dari anak susuannya. Jadi kalau yang disusui tidak memberikan nafkah, bukan menjadi tanggungan anak yang disusui ketika dia dewasa, bukan kewajibannya untuk menafkahi. Jadi dia tidak juga seperti ibu kandung dari semua aspek hukumnya. Namun dia berhak dihormati dan diperlakukan secara baik oleh anaknya. Karena dia telah berbuat baik kepada Anda, maka wajib Anda membalas segala kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum memberi salam kepada kaum muslimat sedangkan di antara mereka ada yang kafir. Ini juga penting. Bagaimana hukum seorang laki-laki memberi salam kepada seorang muslim sedangkan di antara mereka ada yang kafir? Ada laki-laki kafir, ada laki-laki kafir, atau seorang wanita muslim memberi salam kepada sekelompok muslimat sedang di antara mereka ada wanita kafir. Para ulama mengatakan bahwa boleh memberi salam kepada orang berkumpulan tersebut dan dalam hatinya berniat untuk memberi salam kepada orang-orang muslim saja. Jadi meskipun mereka berkumpul banyak, tercampur dengan beberapa agama lain, maka kita sebagai muslim memberi salam saja tidak masalah, dengan niat kita memberi salam kepada kelompok bagian muslim. Begitu juga memberi salam kepada kelompok wanita, yaitu dengan meniatkan memberi salam kepada hanya wanita saja, yang muslim saja, karena kita dilarang untuk memberi salam, karena kita dilarang untuk mendahului memberi salam kepada orang kafir. Adapun jika ada orang kafir memberi salam kepada kita terlebih dahulu, maka jawablah salamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, dan balaslah penghormatan itu sepadan dengannya. Sungguhnya Allah Maha perhitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Wallahu a'lam bishawab.
Berapa lama iddah wanita yang ditalak? Ada pertanyaan. Berapa lama iddah atau masa menunggu wanita yang telah raj'i dan wanita yang tinggal mati suaminya? Iddah wanita yang telah raj'i adalah apabila dia termasuk wanita yang masih bisa datang bulan. Maka iddahnya adalah 3 kali suci, yaitu 1 kali haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Ini berlaku jika wanita tersebut tidak hamil. Apabila dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungan. Namun apabila wanita itu tidak pernah datang bulan, yaitu karena ada kalanya dia belum haid karena masih kecil, belum balik, atau wanita tersebut dewasa yang sudah menopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jadi kalau yang masih haid, urutannya itu ialah 1 kali haid, kemudian suci, 1 kali haid lagi, kemudian suci lagi, maka dia boleh nikah. Adapun wanita yang tinggal mati oleh suaminya adalah jika dia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan jika dia tidak hamil lagi, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Berdasarkan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Berikut lagi, ini agak sensitif untuk suami istri. Hukum menghisap payudara istri dan meminum air susunya, bagaimana? Kami pernah mendengar dari sebagian ulama bahwa hukum menghisap payudara istri adalah haram. Apakah pernyataan ini benar? Beliau menjawab, menghisap payudara istri adalah tidak apa-apa. Justru itu termasuk pemanasan yang mempercepat terjadinya rangsangan kepada perempuan. Tidak dilakukan lagi bagi bahwa hukumnya adalah halal. Namun yang perlu diperhatikanlah agar tidak menelan susunya ketika di mulut untuk kewaspadaan saja. Sebab sebagian ulama mengharamkannya, di mana mereka tidak mensyaratkan usia terkait hukum mahram dan susuan, yaitu bahwa pesusuan harus terjadi pada anak usianya tidak melebihi 2 tahun. Berdasarkan hadis Salim Maula Abi Huzaifah, meskipun mayoritas ulama tidak mengharamkan, sebagai mayoritas ulama tidak mengharamkan air susu tertelan dan tidak pula menjadikan ini haram. Hanya saja perlu memperhatikan perbedaan di antara para ulama, khususnya persoalan-persoalan terkait kemaluan dan persusuan. Maka wajib persoalan-persoalan tersebut, kemaluan dan persusuan, maka wajib diambil sikap hati-hati atau ikhtiyat, karena hal ini diajarkan ke dalam Islam. Di antaranya adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara bainal halal wal haram. Hukum menetek pada istri dan penjelasan ayatnya. Kata Al-Hars dalam ayat tersebut seperti apa? Berikut pertanyaannya. Bagaimana hukum seorang suami yang menyusui kepada istrinya berdasarkan ayat tersebut? Maka di sini ada ayat mengatakan, Al-Baqarah ayat 223, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tempat bercocok tanam, maka datangilah ke tempat bercocok tanam tersebut bagaimana saja kamu berada. Bagaimana saja kamu kehendaki. Sungguhnya hukum nyusu orang dewasa yang masih terdapat perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram berlandaskan kepada arti eksplisit hadis sahih dan masyhur yang diriwayatkan oleh Salim Maula Al-Huzaifah. Sedangkan mayoritas ulama menakwilkan yaitu hadis tersebut hanya berlaku untuk kepada Salim, dan sebagian ulama lain menjadikan sebagai rukhsah, kemurahan atau keringanan bagi orang yang memiliki kondisi seperti Salim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Salim Maula bin Abu Huzaifah ini pernah sebuah peristiwa bahwa dia sudah dewasa. Kemudian istri Ibnu Huzaifah cemburu bahwa kenapa ini anak angkat ini dewasa masih mondar-mandir dalam rumahnya. Maka ada perintah kepada Rasulullah merintahkan kepada Sahalah binti Suhail bahwa untuk menyusui si
Huzaifah, untuk menyusui Salim Maula ibnu Huzaifah. Jadi ketika dia dewasa disusui agar supaya dia menjadi ibunya. Itu peristiwa terjadi pada saat Rasulullah. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya kasus orang dewasa menyusui itu hanya dikhususkan kepada Salim saja. Tapi kalau para ulama sepakat orang dewasa menyusui, maka itu tidak boleh, haram. Meskipun dia menjadi anak angkat, tidak boleh. Harus di bawah 2 tahun. Jadi ulama sepakat bahwasanya rukhsah yang dikondisikan kepada Salim. Oleh karena itu seorang suami boleh menyusui istrinya. Akan tetapi sebaiknya jika menelannya harus hati-hati agar istrinya tidak menjadi ibunya sehingga menjadi mahramnya. Menurut ulama yang berpendapat bahwa susuannya orang dewasa bisa menyebabkan kemahraman. Meskipun mayoritas ulama tidak menghukumi sebagai mahram, tetapi persoalan kemaluan wanita yang harus berlebihan, yang harus lebih berhati-hati dibanding persoalan lain. Adapun alasan mereka dengan yang tersebut adalah bukan pada tempatnya, karena ayat tersebut menjelaskan tentang kekhususan cara menggauli istri, yaitu kinayah, sindiran, dan jima. Hal ini dapat diperjelas oleh sebab turunnya ayat tersebut. Riwayat tersebut menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu mengenai kebiasaan sahabat-sahabat Ansar yang menggauli istrinya dari samping, dari belakang, seperti kebiasaan orang Yahudi. Sahabat-sahabat Ansar menggauli istri mereka sempat dijima bagian depan, belakang, dan samping. Ketika salah seorang sahabat Muhajirin menikah wanita dengan Ansar dan ingin menggaulinya dari atas dan belakang, maka istrinya menolak. Maka itu Allah menurunkan ayat tersebut, nisa'ukum harthul lakum. Jadi ayat tersebut diperuntukkan kepada beberapa kaum Muhajirin. Nuwas berkata, maksudnya dari depan dan belakang. Dengan demikian menggauli istri itu harus di tempat jima, yaitu vagina. Jadi ayat tersebut tidak menunjukkan kepada persoalan perempuan menyusui suaminya. Adapun mengisap pada istri, maka hukumnya boleh-boleh saja tanpa ada perselisihan. Namun permasalahannya terdapat pada hukum minum air susunya. Kalau minum air susunya itu ada perselisihan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Alasannya takut nanti istrinya menjadi ibunya. Maka dari itu wajib mengambil hati-hati atau ikhtiyat, yaitu dengan tidak minum air susu istrinya karena ketika mengisap ajarannya, karena itu berbahaya, nanti dianggap seperti ibunya. Seperti itulah kami jelaskan kepada hukum menyusui orang dewasa. Terjadi perbedaan pandangan terhadap hal tersebut, tergantung ada pilih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita berselisih dalam hal ijtihadi. Jadi mengisap payudara istri itu sah-sah saja, tapi harus berhati-hati. Oke, demikian yang sudah disampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. 4 hukum tadi yang penting kita bahas. Semoga ini bermanfaat bagi semua. Jika anda suka video ini silahkan like, subscribe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.